salah jalan dengan orang nanti nggak boleh nari. Kayak tadi pelukan sama orang nanti salah paham dikiranya ada tendensi. Padahal Mbak Nani sama Bapak aja tadi datang peluk sebagai kasih sayang seorang anak ketemu bapaknya. Sama Mas Arul tadi sebagai sahabat partner yang sudah memberikan kebaikan ke Mbak Nani. Ya apa salahnya Mbak Nani peluk? Kan sambung energi namanya. Gitu. Jadi nanti kalau milih suami hati-hati. Mulai kalian menari no, ngerti nggak? Jangan karena cinta buta segalanya. Nabila perhatikan. Hati-hati, ya jangan sampai nanti karena cinta nggak bisa nari lagi, nggak, jangan. Duniamu masih panjang, ngerti nggak? Harus mendukung karirmu, sayang ya, gitu ya. Apa lagi? Udah? Iya sudah. Ada lagi? Di sini asik ya Bapak? Kayak rumah gitu, bisa ngobrol apapun. Saya penyayang. Saya kira ada waktu untuk informal. Itu penari yang pakai kerudung kayak apa Emirat Arab itu apa sebenarnya sih itu juga tariannya penari bagus. Sebelahnya itu ahli masak timbul sama orang lagi. Apa lagi ya? Cukup ya. Saya kira Vera maju ini. Ya, oke. Ya, jadi saya boleh cerita tentang kamu? Boleh. Vera ini saya lihat pertama diunggah oleh Novi. Apa yang dia unggah? Bapaknya memelihara sapi. Jadi setiap hari dia nyirok itu teletong sapi itu di rumahnya. Itu kalau hanya lihat teletong sapi, teletongnya saja tai sapi. Tapi ada yang lain. Dia mau WA sama cowok, mesti minta bantuan orang lain. Tapi satu hal, kalau bikin kata-kata itu tertata itu, hanya berapa kalimat, tapi saya pikir dia nggak ngerti artinya sastra itu definitif apa, tapi bawah sadar susunan kalimatnya harus. Kemarin nggak pernah khusus Pak. Tari Matuajen 19 nari sama Nabila. Nabila itu mungkin bulan ini sudah sarjana tari UNY. Dia nggak punya guru tari, tapi nari sama dia ya jadi penari. Saya kira tariannya dia itu ya seperti cerita di Dayak, cerita di Papua, cerita di Leto. Tapi kemudian selang 1 bulan ditemukan naskah berbahasa Arab tanpa pancing dan ternyata itu naskah kuno. Naskah kuno aja aneh. Taji Salapin. Kalau sudah Taji Salapin, sastra, naskah kuno, saya kira Fakultas Ilmu Budaya UGM, ISI, itu pasti tidak paham. Nah itu terkait dengan sejarah itu kertas atau lontar atau apa. Itu masih kertas ya, entah abad 16, 15. Dan Merapi Merbabu adalah tempat para Ki Ajar. Ki Ajar itu kalau sekarang kaum cendekiawan, kaum intelektual yang beberapa itu disisir oleh Ronggo Warsito yang ngetop, ditaruh dilegitimasi Kasunanan, akhirnya Ronggo Warsito terkenal. Tapi sebenarnya para Ki Ajar, pencipta wayang, pencipta tari, tidak ada hubungannya sekolah dan keraton dan siapa saja bisa mencipta sebenarnya. Kalau melihat konteks sosialnya, hanya soal terkenal dan tidak, diakui dan tidak, itu yang tergantung sendiri. Kalau sekarang gampang diakui, Anda mudah bersebut. Jadi kalian silahkan mengakui diri sendiri dengan menulis di Facebook atau Instagram. Perkara diwaca pirang-pirang terus tidak diundang ke Sandiaga, tidak diundang kemana-mana.
pangan, ya apa-apa, kudu sering tirakat. Saya kira itu dari saya, silakan pulang. Mau tanya pengalihan energi di kaki sampai tangan sampai powernya bagus itu lewat ritual apa langsung? Bagus kan? Jadi sebetulnya bagus itu relatif juga. Ini karena kita cinta sama Mbak, suka, bisa mungkin penilaian setiap orang kan beda ini kan. Gitu, tapi soal bagaimana nyambungin energi kaki, tubuh itu kan nyatu ya Nok. Energi itu kan tidak bisa dibaca, tidak bisa juga diminta. Energi itu datang sendiri kepada kita, itu karena apa? Karena ketulusan kita, karena keikhlasan kita. Paham nggak Nok? Kalau kita nggak ikhlas narinya gitu, kita datang ke sini nih, tujuannya pengen ditonton, pengen diakui, atau itu nggak tulus namanya. Energi itu nggak akan keluar, nggak akan muncul. Tapi kalau kita datang ke sini jauh-jauh, kan jauh tuh Nok, terbang ke sini 10 jam. Tujuannya untuk seduluran, untuk sambung sedulur, sambung energi ya, artinya menyambung silaturahmi. Energi itu datang sendiri, entah itu datangnya dari atas, dari bawah, kanan, kiri, belakang, depan gitu. Energi itu datang sendiri gitu. Seperti itu. Dan energi itu tidak bisa kita bilang bahwa saya punya energi besar, tidak seperti itu. Biarkan orang yang merasakan energi saya. Seperti itu. Jadi bingung kalau harus mendefinisikan energinya dari mana nih, nggak bisa, karena energi itu kan kasat mata ya, tidak bisa kita definisikan dalam hal apapun. Itu energi itu tidak terlihat hanya bisa kita rasakan gitu. Jadi bingung kalau dari ritual atau dari apa, nggak tahu juga. Yang jelas Mbak Nani berritual sama ini sepanjang berarti lebih dari 15 tahun, ya tujuannya hanya untuk melatih bahwa jalan spiritual hidup yang dilakukan oleh neneknya Mbak Nani, yang Mbak Nani harus contoh gitu. Ketika mereka berdua, Ibu Dewi dan Ibu Sawitri, dan juga generasi sebelumnya, tidak pernah merasakan, tidak pernah melakukan, apa artinya mengalami kegelisahan tentang hidup. Mau punya uang mau enggak ya wis hidup, mau punya uang mau enggak ya tetap bahagia, mau punya uang atau tidak tetap bersyukur gitu. Nah seperti itu. Jadi tujuan ritual yang Mbak Nani lakukan adalah belajar menspiritualkan diri menjadi pribadi yang bisa belajar banyak hal dari kehidupan. Seperti itu Jadi bukan untuk supaya punya energi, enggak, itu tendensi dong namanya. Udah ambisi itu namanya kalau kita ritual hanya untuk punya energi. Enggak, ritual yang Mbak Nani lakukan semata untuk supaya Mbak Nani bisa belajar banyak tentang apa sih itu hidup. Seperti itu Jadi ritual puasa misalkan, beruntungnya Mbak Nani karena terbiasa puasa, ketika di rumah nggak ada beras nih, karena seniman kan punya uangnya kalau ada job, istilahnya dibayar aja. Kadang ya udah puasa. Ngapain harus bingung nggak punya beras, ya udah tinggal puasa. Nggak punya beras lagi, ya udah puasa lagi. Tuhan tuh nggak akan pernah kasih kita mati kalau kita nggak makan cuma 1-2 hari, nggak mungkin. Masih ada air, minum aja, gitu. Pasti banyak kebaikan yang datang dari orang lain. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Paham nggak? Ya, pasti ya. Saya juga tidak rapat beli nyamian, beli sebuah, malah turah-turah. Yang 19 turah. Malah saya demi Allah kasih begini 8 kilo kurma dari Semarang. Dan kalau kebanyakan terus sama dari Klaten dikirimi ini enggak juga adalah turah-turah, dibawakan dari Boyolali, dibawakan Kulaju, mesti bawa, karena hari ini enggak bawa. Malah demi Allah ya, sisa yang yang keren itu apa sebenarnya? Enggak ini sih sukun itu dari Klaten kakian. Akhirnya yang sekarang kita jual. Jadi Allah kurma sama apa itu sukun itu kita jual. Tapi dalam pengertian manajemen yang standar mungkin itu tidak standar. Tapi hasil pergaulan selama ini begitu.
yang lain sudah, yang lain apa gitu, daripada terbuang. Hari ini saya sudah nyimpen, nanti untuk yang nyubungi kamu seminggu ke depan, gara-gara hari ini. Tapi ini jangan dijemput. Apa yang kita manajemen ini Pak apa? Pak bukan Pak Bambang. Itu acara 26 belum pernah rapat. Dulu ke situ juga nggak rapat. Rapat itu kalau saya punya satu dia komentari tanggal 20 ya gitu. Nggak ngomong siapa besok yang gelas. Tapi nanti anak buahnya langsung uji gelas, uji apa, menerima tamu, MC juga nggak ngomong. Makanya 2 bulan ada 9 kali. Kami nggak punya bendara. Tapi kalau debat agak tebel dia. Itu nggak ada proposal misalnya. Saya kira Novi maju bukan bertanya punya kesan apa. Saya kira sebagai orang partai politik itu kebanyakan lemah di dalam ngomong kari. Karena kamu ini ceritanya gini. Dia DPC ini dari partai, terus juga Dewan Kesenian di Boyolali. Kemudian dia sering ke sini, terus dibilangin, kamu kok berjuang kok di Magelang, kok lupa sama Boyolali. Nah, saya juga bilang, saya juga nggak pernah ke kabupaten maupun ke Kota Madiang, saya ke Jogja, Wonosobo, Pati gitu. Masuk Boyolali ke sini. Itu sudah diskusi, yaitu Magelang karena udaranya dingin, jadi angkutan kotanya itu cuma Kramat sampai Muntilan, nggak ngerti ini sampai mana. Ini lupa KTPA itu kritik saya pada Dewan Kesenian Magelang maupun Dewan Kesenian Boyolali. Ini loh, ini tak jalan Korea. Mbak Novian, Mbak Nani minta maaf ya. Enggak apa-apa. Emang benar tadi sebagian besar yang dikatakan Pak Santo klarifikasi. Enggak, saya emang nggak ngerti tari Mbak, tapi saya juga menikmati tarian jenengan, terutama pada energi yang jenengan transformasikan ke penonton ya. Saya nggak ngerti sejarahnya Losari, belum sempat baca Google Mbak, tapi saya sering scroll Facebook jenengan gitu ya. Saya lebih tertarik pada kekuatan keperempuannya itu. Seperti kalau saya membaca, mohon maaf ya, dari tak kukira saya, bukan penting, tak kukira saya gitu. Tarian panjenengan itu seperti bicara gitu loh. Udah nggak ada hubungannya sama sastra lagi, udah nggak ada hubungannya dengan bagus dan enggaknya gitu, tapi lebih ke dari tubuh, setiap inci tubuh jenengan berbicara gitu, dari kemarahan, dari luka, apalagi dengan tadi sejarah jenengan punya luka batin ya. Nggak tahu kenapa itu jadi jenengan katakan lewat gerakan itu. Apalagi Pak, gitu aja sih Pak, saya nggak ngerti tari, tapi saya cukup menikmati sebagai orang awam tentang tari, saya cukup menikmati. Merdeka! Saya baru sekali ini ada orang parpol itu kebudayaannya bagusnya aja sampai Mas Tok ini sosiolog sama Yus sama dokternya dari London, dan dia nggak tahu 5-4 tahun ini banyak aktif di Merapi dan terlibat dengan wayang orang dan sebagainya. Mungkin Mas Tok silahkan komentar apa saja dari perspektif. Ini Jakarta juga desain Dari Mendut Pak, dari Mendut. sekarang tinggal di Mendut. Menderita. Saya sebetulnya nggak tahu harus ngomong apa karena saya hanya menikmati dari tadi. Tapi karena tadi membicarakan FBK jadi kebetulan hari ini, jadi saya pengumuman aja ya Pak. Hari ini di launching Dana Abadi Kebudayaan, jadi tadi saya sambil dengerin juga ininya launchingnya. Jadi
program FBK itu akan bertambah. Jadi semoga kesempatan untuk kita mendapatkan bantuan lebih besar. Tapi memang sekarang sistemnya jadinya, ya nggak tahu nanti apakah berubah ke depannya. Tapi sekarang sistemnya kita yang harus inisiatif untuk sekarang. Jadi pemerintah yang sekarang ini yang di Kemendikbud, mereka hanya mendukung, tapi inisiatifnya harus dari masyarakat. Jadi kita yang harus lebih aktif menjemput bola gitu. Tapi saya sangat senang tadi sempat Google, saya jadi baru tahu soal apa perbedaan beberapa tarian topeng Cirebon yang ada di sini. Saya baru tahu mini Sabitri ya, itu dari daerah yang kabupatennya jadi lain-lain. Saya belajar banyak. Terima kasih. Ya. Makasih Mas. Masih ada komentar? Oh, wait. Ini benar. Mati ngomong. Bahasa Indonesia apa sih? Ini komentar sesama penari atau ini saya lupa Osaka, Tokyo, Hiroshima, Tokyo. Saya hari ini tolak nari karena fokus nonton Mbak Nani aja. Tapi aku sudah lama, cukup lama ya kemarin nyanyi. Tapi ya sering nari di gedung ya. Tapi kalau di luar, wah itu luar biasa. Nah, apalagi di sini biasanya tetap di luar, tapi ada tetap panggil. Kalau ini nggak ada sama sekali, jadi luar biasa. Dan ambil topeng langsung suasananya berubah. Terus pakai topeng juga. Terus tadi pada cerita dan karena aku pernah berjalan Indramayu, topeng. Nah, tapi itu lebih karakternya masuk tubuh. Tapi kalau nyanyi itu agak beda. Tetap nyanyinya tetap. Itu tadi aku paham. Dari energinya dari bumi. Kalau Indramayu nggak ada filosofi gitu. Lebih cerita topeng. Terus tarian topeng juga setiap kali mereka beda-beda karena aku ikuti rasa topeng ya itu kan dari ini tapi nyanyinya itu luar biasa semakin matang. Kamu di Jepang nari apa? Di Jepang nggak, aku tadi Jawa. Bea Jogja klasik. Kalau kreasi baru nggak begitu. Iya. Aku punya topeng Mas Iro yang tadi. Saya pesan. Ya luar biasa. Nanti kita ketemu di Jogja ya Kak. Nanti malam ke Jogja. Tadi bilangnya aku mau ke Jogja. Gimana Lundut? Ya itu bukan Jogja. Oh Nani nggak tahu. Ya maternal atau nanti Oh, makasih. Apalagi? Masih pengen ngobrol. Oh betah ya Pak? Oh iya. Oh pertama kali. Ya ini bisa sejak abad 7. Di situ Candi Lembut. Jadi jalan kaki 5 sudah sejak 88. Jadi 34 tahun. Sisanya 34 tahun saya. Dan memang tujuannya ke sini bukan untuk jadi minat supaya bekerja juga. Ya silakan mau main sini nanti saya teman-teman dan sebagainya. Saya kira siap panitia ya Pak Chandra, Indra, Nadia. Saya kira bersama, jangan terlalu tergantung pada Pak Chandra. Enggak, demi Allah, sebaik-baiknya semuanya urunan 5.000 atau 300 ada 1 juta, tapi jangan tergantung pada satu. Saya kira itu prinsip yang sangat penting. Dan Pak Chandra satu-satunya GM yang saya kenal sama puluhan tahun, dia kesini bukan hanya soal sponsor, soal dekat dengan kita. Kalau hanya sponsor itu biasanya 1 bulan tamuan asli kawan gaji. Pak Chandra itu kan teman, terus jajaki.
itu ada lagi ketika belajar ngomong, latihan ngomong wis penting tampil, ini bisa anak lanang mau kan elek. Nah, ini juga hidup gak sengaja. Ini kenal 2010 itu 26 Oktober ada letusan. Letusan lagi 5 November 2010. Oh, terus saya nggak punya duit, ini waktu bapak wahar itu, kalau satu desa nanti berapa? Dan juga apa aja yang orang kerja. Nah, dia hanya punya ibu tunggal. Tapi lucu, ibunya itu kerja bikin jemangnya ini penghasilan 300-400. Itu benar luar biasa. Kita bawa dia ke perpustakaan. Itu nggak ada itu betul dia magelang ibunya endangnya nggak pernah ada anaknya ke ibunya dia ke perpustakaan. Akhirnya nggak tahu nasib apa dia diungsikan 6 bulan meskipun sudah kami S2 dan sebagainya. Terus nasibnya tidur di sini SMP kelas 2, SMA sampai kuliah UNJ jurusan sastra Jawa. Jadi ini setengah anak saya karena di sini 6 tahun sampai ya anak tiri lah. Jadi beraknya itu bongkok, kalau saya beraknya duduk ya bongkok ini kira-kira gitu. Mau tanya apa sastra Jawa kan? Nah, ada sastra Cirebon. Kalau nanya mungkin karena tadi udah cukup ngobrol banyak, alhamdulillah udah dapet ilmu banyak juga dari Mbak Nani. Jujur Atika tuh dari sejak tahun Mbak Nani waktu sering pentas di Festival Lima Gunung memang udah ngefans banget, mengikuti di Instagram, lihat keseharian dan sebagainya. Terus terkadang dengar cerita juga dari Pak Tanton mengenai karyanya, filosofi dan lain sebagainya. Jujur hari ini keberuntungan juga dengan jadwal kerja saya yang budak korporat ya, jadi sudah jarang kesini ya. Terus kebetulan kok ada teman ngajakin swap jadwal gitu, terus wah kebetulan bisa datang ke sini ketemu Mbak Nani secara langsung kembali setelah terakhir ketemu ya festival yang di Merapi. Iya betul, itu dulu saya sempat lari-lari nyari Mbak Nani mau minta foto. Akhirnya foto hari ini ada foto ada apa yang foto hari ini Nanti yang fokus dari belakangnya ikut satu banyak ini Mbak lagi 1, 2 rokoknya Pak 1, 2, 3 rokoknya Pak 1, 2, 3 berdua. Ini juga sudah 2 buku ya? Fungsinya kalau buku yang di sini 2 buku. yang di sini 2. Jadi dia sudah diterbitkan teman-teman Lima Gunung untuk 2 buku puisi. Tidak ada kaitannya pernah ikut kelompok sastra, kelompok itu urusannya apa? Foto ya. Jadinya cukup beruntung hari ini, mungkin jalan Tuhannya saya bisa ketemu lagi sama Mbak Nani. Semoga selanjutnya saya bisa terus ketemu, terus belajar bersama-sama juga, diberi kesehatan yang panjang umur panjang. Oh ya, pasti habis ini nanti dirayu ya. Begitu ya Pak ya, workshop ya. Ya nanti kita kan katanya mau jajan, mau saling mentraktir. Ya. Sudah, terima kasih. Kira itu masih Mas Nana di Kota perjalanan akan Ponorogo pengajian silakan itu siapa lainnya Mbak Ira kalau ada ngomongnya waktu ini dia punya Ponorogo ini ngomong lah Ira Deblau penurunan Belanda Deblau
Saya sendiri bingung ya. Saya orang katanya punya kakek yang keliru, tapi penampilan saya jauh dari kayak Meli, jadi saya nggak tahu. Pokoknya begini adanya. Terus jujur saja, ini tadi saya luar biasa merindingnya, entah kenapa. Saya belajar menari itu dari umur 5 tahun, tapi seperti yang Mbak Nani bilang, bahwa menari itu sebaiknya jangan pernah berhenti. Saya kebetulan berhenti, jadi mungkin energinya benar-benar terputus. Jadi saya mungkin jadi kehilangan kehilangan jati diri mungkin bisa dibilang gitu. Jadi saya mulai menari lagi itu sudah besar, sudah sekolah menengah atas. Jadi saya belajar menarinya dari umur 5 tahun, tapi terputus waktu SMP lagi. Jadi tadi itu saya kalau orang Jawa itu bilangnya gerge. Gerge itu terharu. Bahasa Indonesianya mungkin terharu. Saya nggak bisa berkata-kata. Saya sendiri merasa ajaib. Bisa ketemu Mbak Nani, bisa lihat secara langsung, saya sendiri merasa badan saya sudah saya engkau sampai sebegitunya tetap nggak bisa bagus bentuknya sebagai penari. Tapi saya lihat Mbak Nani dari untuk usia yang 40-an ya, itu saya kira sangat luar biasa kalau ukuran saya. Sungguh saya hari ini merasa mendapat bintang jatuh, melihat langsung anak-anak saya juga bisa di sini kedampingan, melihat langsung terutama itu. Saya tadi bingung, mau nangis tapi pokoknya luar biasa. Saya nggak bisa bilang dengan posisi menari yang saya menari seperti berserah sama alam ya mungkin ya. Jadi tidak menari untuk penonton, tidak menari untuk siapapun. Saya kira Mbak Nani menari untuk diri Mbak Nani sendiri, tapi orang-orang bisa ke bawah. Itu yang mungkin saya belum bisa lakukan. Saya menari tetap untuk biar orang lihat saya, bukan untuk diri saya sendiri. Saya masih merasa seperti itu. Setelah tadi Mbak Mira nari untuk Instagram, Job dinas pariwisata. demi konten. Nah ini Nabila yang panitia itu ada 2, Endah sama Nabila. Endah itu yang kaosnya zebra cross itu, yang angkat junjung, meja dan sebagainya, sama Nabila. Nabila itu yang di depan juragan karbohidrat. Komentar lulus sarjana UNJ jurusan tari. Dewan Kesenian. Ora kanggo. Bentar dulu. Aku pengen ngomong loh. Kang Dani, ini kita dapat keajaiban lagi loh. Salku kan dijatuhin sama Kang Dani nih. Nanti juga di sana dapat yang baru. Dan itu tuh nggak pernah direncana. Kemudian kan Mbak Nani itu kan suka pakai udeng, karena kan rambut Mbak Nani panjang, terus banyak rambut kalong yang suka ke depan gitu kan. Nah di mobil tuh ceritanya sal Mbak Nani itu jatuh sama dia, sama Kang Dani itu. Manajernya Topeng Losari. Ini orangnya nih. Sampai bahasa itu loh, kan berarti kan kalau mau dipakai harus dicuci lagi. Terus Kang Dani bilang, karena waktu itu juga waktu kita mau ke Pak Toto ya, banyak keajaiban yang itu di luar nalar lah gitu kan. Dari nyasar ke Salatiga, sedangkan Topeng Losari kan 3 Tuhan, tubuh, bumi. Salatiga telur asin yang jumlahnya ganjil gitu, jadi disambung-sambungin. Salnya Mbak Nani hilang pas pentas. Dicari-cari itu nggak ada, ternyata masih ada di kotak topeng, tapi setelah itu dikasih sal yang sama warnanya oleh Pak Toto.
Kang Dani tadi ngomong lagi di mobil tadi malam, nanti juga Mbak Dani dapat lagi kok kata yang baru. Lo tiba-tiba kan kita nggak pernah nyangka ya. Ya itu keajaiban tuh yang seperti ini. Oh ya Allah, mantap banget. Nanti saya pakai langsung Mbak, habis buka sobran. Karena saat itu udang saya jatuh. Matur nuwun, Mbak. Iya. Tektok. Tangannya usil loh, boleh siji. Saya berdiri di sini agak panas dingin karena memang Mbak Nani ini idola saya juga, termasuk salah satu idola saya. Merinding aja, merinding panas dingin. Lip service. Ketemu idolanya gimana nggak merinding. Apalagi tadi bisa melihat tariannya secara langsung dan dengan dengan venue yang berbeda. Biasanya kan lihatnya di panggung atau di kayak ditutup misal kemarin itu juga di panggung. Lah ini bisa lihat dengan venue yang kayak gini, yang langsung dengan menyatu dengan alam lah ibaratnya itu. Wah pokoknya nggak bisa berkata-kata lah. Beneran nggak mana? Wih, kowe le usil loh. Kayaknya itu aja sih Pak. Saya kira dari semua Boleh foto juga. pidato malam ini adalah paling ilmiah, Alah Pak, ya Allah. cum laude. Analisisnya wah sangat memahami. Mbak Nani itu ya sudah, saya kira selanjutnya informal siapa yang ingin dekat omong-omongan 4 menit. Acara ini segera ditutup. Saya sungguh-sungguh mengaturkan terima kasih Pak Chandra, Bu Resti, Pak Bambang, Pak Mas yang jauh-jauh dari Solo, Madi yang jauh dari Boyolali, sampai lupa jualan itu. Terus saya kira banyak mahasiswa isi ya, isi Solo. Osi juga yang kampanye Caimin, semuanya juga rombongan dari Cirebon. Terima kasih. Lain hari kapanpun tanpa gaji itu ada kasur 3 dan ini itu ada kamar bisa tidur ya 5 orang. Cuman mungkin cadangannya sarung bantal karena teman-teman itu agak kurang memelihara spray dan jadi kami sarung bantal kira-kira cukup untuk tidur di sini seminggu 2 minggu. Sungguh-sungguh ini tawaran siapa saja bisa. Yang lainnya lagi Joko itu juga Empire Tari Topeng Ireng ya, namanya Topeng Ireng itu Joko itu. Tapi karena pidatonya pasti jelek, ya bisa maju. Tapi tariannya luar biasa. Cuma kalau bicara agak sulit. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dong. Foto bareng.